Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya dari Musain akan memaparkan materi tentang pendidikan seni. Nah, teman-teman, di dalam pendidikan seni ini, materi dalam pendidikan seni ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ada pendidikan seni, yang kedua ada penyelenggaraan pendidikan seni, dan yang terakhir yaitu ada pendidikan seni sebagai pendidikan nilai. Kita langsung saja ya teman-teman ke pendidikan seni atau materi yang pertama, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari pendidikan dan apa itu definisi dari seni. Jadi, definisi dari pendidikan adalah proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik yang terjadi interaksi yang dilakukan secara sengaja untuk mengembangkan potensi atau skill yang ada di dalam peserta didik yang tadinya peserta didik itu tidak tahu menjadi tahu. Kemudian definisi dari seni adalah pengungkapan ekspresi atau imajinasi yang ada di dalam diri seseorang yang dituangkan melalui sebuah karya. Karyanya itu bisa berupa lukisan, musik, dan tari. Kalau definisi itu sudah tahu teman-teman, jadi kita gabungkan antara pendidikan dan seni. Jadi pengertian atau definisi dari pendidikan seni merupakan usaha sadar untuk mewariskan atau menularkan kemampuan berkesenian sebagai perwujudan transformasi kebudayaan dari generasi ke generasi atau transmisi yang dilakukan oleh para seniman atau pelaku seniman kepada siapapun yang terpanggil untuk menjadi bakal calon seniman. Kalau pengertian secara umum, pendidikan seni adalah upaya sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan seperti pembimbingan, pembelajaran, pelatihan agar siswa memiliki kemampuan berkesenian. Di dalam pendidikan seni ada yang namanya kebudayaan. Jadi, kebudayaan dapat diartikan sebagai kebiasaan atau suatu kebiasaan yang timbul di masyarakat sekitar yang diwariskan secara turun-temurun atau generasi ke generasi. Fungsi kesenian di dalam kebudayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan teman-teman. Contohnya seperti kebutuhan religius atau agama, sosial, politik, ekonomi, psikologi, dan yang terakhir yaitu pendidikan. Menurut Roth tahun 1958, pendidikan seni sebagai media pendidikan mampu memberikan serangkaian pengalaman estetik. Estetik itu adalah keindahannya teman-teman yang besar pengaruhnya bagi perkembangan jiwa per individu atau jiwa perseorangan. Pemberian pengalaman estetik atau keindahan ini dapat melalui dua kegiatan yang saling berkaitan, yakni apresiasi dan kreasi. Kalau apresiasi, siswa atau peserta didik dapat menghargai atau mengapresiasi sebuah karya. Kemudian kalau kreasi, siswa atau peserta didik ini dapat menuangkan imajinasinya atau ekspresinya ini dalam bentuk karya atau membuat karya. Nah, suatu pengalaman estetik atau keindahan ini tidak mungkin bisa dicapai tanpa melibatkan 4 olah yang namanya 4 olah. Nah, yang pertama yaitu adalah olah rasa atau emosi, dan yang kedua olah hati adalah etika, yang ketiga olah cipta yaitu pikiran atau logika, dan yang terakhir yaitu olahraga atau fisik atau kinestetika terutama untuk seni tari. Tujuan pendidikan seni yaitu untuk mengembangkan pengalaman estetik kepada siswa atau peserta didik agar memiliki kepekaan rasa dan kepedulian terhadap sesuatu yang indah, mudah dan cermat menerima rangsangan dari luar atau stimulus, mudah tersentuh nurani hatinya sehingga menjadi manusia yang sensitif. Manusia yang sensitif adalah manusia yang cepat menanggapi sesuatu dan tergerak hatinya untuk segera berbuat sesuatu yang bermanfaat, yang pada gilirannya mendorong tumbuhnya sikap simpati dan empati kepada siapapun dan apapun yang terjadi di sekitar mereka. Materi yang selanjutnya atau materi yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan seni teman-teman. Nah, dalam pendidikan seni, penyelenggaraannya ini dibagi menjadi dua teman-teman, ada formal dan ada non formal. Jadi akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan seni formal. Kalau formal ini dibagi menjadi dua teman-teman, ada sekolah umum
dan sekolah kejuruan. Contohnya, sekolah umum itu bersifat universal mata pelajarannya seperti SMA atau madrasah atau MA. Kalau sekolah kejuruan ini mata pelajarannya itu sudah ditentukan, misalnya sekolah kejuruan tari, sekolah kejuruan pendalangan, sekolah kejuruan karawitan, dan lain sebagainya. Kalau sekolah umum ini dibagi menjadi dua lagi, teman-teman. Dalam pendidikan seni formalnya di sekolah umum dibagi menjadi dua lagi, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler ini terdapat pada jam pelajaran atau terdapat dalam kurikulum. Contohnya seperti mata pelajaran seni budaya. Nah, di sekolah umum juga kan dibagi menjadi dua, intra dan ekstra. Kalau ekstrakurikuler ini contohnya seperti ekstrakurikuler tari, ekstrakurikuler paduan suara, ekstrakurikuler musik, dan lain sebagainya. Kalau ekstrakurikuler kan tidak dalam mata pelajaran teman-teman atau tidak dalam kurikulum. Selanjutnya, Gading akan menjelaskan tentang pendidikan seni non formal. Nah, dalam pendidikan seni non formal ini dibagi menjadi dua, ya teman-teman. Yang pertama yaitu yang dilembagakan dan tidak dilembagakan atau informal. Kalau dilembagakan ini adalah pendidikan seni yang dikelola secara sendiri atau perseorangan maupun berbadan hukum, teman-teman. Contohnya seperti kursus-kursus dan sanggar. Kalau kursus-kursus itu apa, teman-teman? Jadi kursus itu adalah biasanya mempunyai program pembelajaran, dan para peserta kursus itu bila sudah menyelesaikan programnya itu akan diberikan sebuah tanda lulus atau sertifikat. Nah, kalau sanggar itu apa, teman-teman? Jadi kalau sanggar itu adalah kumpulan para pelaku seni atau peminat seni dan orang yang ingin menjadi seniman untuk berlatih bersama, menempa dan mengembangkan potensi diri atau keterampilan seninya, atau ikut berproses bersama dalam suatu karya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Kalau yang dilembagakan dalam pendidikan seni non formal yang tidak dilembagakan dibagi menjadi dua ya guys, ada keluarga dan ada masyarakat. Nah, dalam keluarga ini dibagi menjadi dua lagi guys, ada yang namanya nyantrik dan magang. Kalau nyantrik itu dalam cerita pewayangan, yaitu seorang begawan biasanya mempunyai cantrik atau siswa atau peserta didik yang setia dan patuh terhadap segala ajaran sang begawan. Para cantrik mengabdi kepada sang begawan dengan sepenuh hati dan sukacita karena ketokohannya, kepopulerannya, kemahiran, dan kesaktian ilmu yang dimiliki oleh sang begawan. Mereka mau bekerja apa saja yang diperintahkan oleh sang begawan demi untuk menyerap ilmunya. Kalau magang yaitu mengabdi kepada seseorang atau lembaga karena dilandasi oleh keinginan atau kemauan atau harapan agar kelak bisa bekerja sama pada seseorang atau lembaga yang bersangkutan tersebut. Nah, dalam sistem pembelajaran seni di lingkungan keluarga, contohnya lagi yaitu seperti pembelajaran pendalangan kepada orang tua. Contohnya seperti Bapak. Nah, peserta didik atau siswa ini memperhatikan atau dilatih sendiri secara mandiri kepada orang tuanya, dan peserta didik atau siswa ini mengamati orang tuanya ketika sedang pentas. Dan cara lainnya adalah orang tua menciptakan lingkungan belajar berkesenian sehingga mengasah minat dan bakat para peserta didik atau siswa tersebut atau anaknya. Yang terakhir yaitu materi yang ketiga tentang pendidikan seni sebagai pendidikan nilai. Nah, jadi inti dari pendidikan nilai yaitu atau merupakan suatu proses budaya yang selalu berusaha meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan memanusiakan manusia atau sosiologi, pendidikan humaniora implikasinya
atau masalahnya dalam pendidikan pada umumnya adalah untuk membantu manusia berkembang dalam dimensi intelektual atau kognitif, psikologis, moral, spiritual, dan estetika yang memuat nilai-nilai. Dengan kata lain, upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional tidak hanya meningkatkan kecerdasan intelektual atau kognitif dan keterampilan psikomotorik, melainkan juga harus mengembangkan sikap, perilaku, dan kepribadian atau watak yang bersumber pada pendidikan nilai afeksi. Pendidikan seni melalui pengalaman estetik atau keindahan ini dapat sebagai modal pendidikan untuk mempersiapkan siswa atau peserta didik agar menjadi manusia yang lebih utuh dan warga negara yang demokratis, karena senantiasa bersinggungan dengan yang namanya persoalan nilai, hakikat, dan esensial. Jadi intinya pendidikan seni ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik dan siswa. Karena apa? Karena di dalam pendidikan seni ini dapat melatih pengetahuan kognitif, keterampilan atau skill atau psikomotorik, dan yang terakhir yaitu afektif, membentuk sebuah karakter atau perilaku pada peserta didik dan siswa. Jadi segitu saja ya teman-temanku mengenai pembahasan pendidikan seni yang terdapat dalam 3 poin. Yang pertama yaitu pendidikan seni, yang kedua penyelenggaraan pendidikan seni, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pendidikan seni sebagai pendidikan nilai. See you next time. Bye bye guys. Bye bye teman-teman.